Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan Q&A untuk tugas besar 1 Natural Language Processing. Pertanyaan 1, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP atau Natural Language Processing adalah cabang dari Artificial Intelligence yang berhubungan dengan interaksi antar mesin dan manusia menggunakan bahasa natural. Pertanyaan kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP atau Natural Language Processing? Tantangannya adalah disambiguasi makna kata atau word sense disambiguation, ambiguitas sintaksi, masukan yang tak sempurna atau tak teratur, yang terakhir petuturan atau speech aid. Ketiga, sebutkan contoh penerapan Natural Language Processing pada aplikasi perangkat lunak. NLP telah diaplikasikan ke dalam beberapa layanan seperti Google Translate, aplikasi pengolahan data seperti Microsoft Word dan Grammarly, kalau di HP seperti Google Personal Assistant, terus Siri, Cortana, dan Alexa. Pertanyaan keempat, apa kegunaan library NLTK dan sastrawi? Nah, library NLTK atau Natural Language Toolkit dan sastrawi digunakan untuk melakukan analisa terhadap dokumen yang dimiliki. Dalam prosesnya kita akan mengenal aspek dalam NLP yaitu tokenization dan stop word. Nah, pertanyaan kelima, apa tujuan dari case folding? Tujuan dari case folding ini untuk mengubah semua huruf dokumen yang dokumen menjadi huruf kecil hanya untuk alfabet dari A sampai Z yang diterima dari A sampai Z. Selain kriteria dari A sampai Z itu akan dihilangkan dan dianggap delimiter. Pertanyaan keenam, apa definisi dari tokenizing? Nah, definisi dari tokenizing adalah proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi token-token atau bagian-bagian tertentu. Contohnya seperti yang dapat diakses dan digunakan secara daring adalah Morph Adorner dan NLTK Tokenizer. 7. Jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum atau common word yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Inggris diantaranya ada of, dan the. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu ada yang, dan, di, dari, ke, dan lain-lain. 8. Apa algoritma yang digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Stemming teks bahasa Indonesia kita dapat menggunakan library Python sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Kemudian library sastrawi menerapkan algoritma Naziev dan Adriani dalam melakukan streaming teks bahasa Indonesia. Pertanyaan ke-9, apa tujuan dari word embeddings? Tujuannya adalah memproses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor.
Kemudian pertanyaan selanjutnya 10, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dan word to fact. Ada dua. Pertama ada continuous bug of word atau CBOW. Nah, model ini menggunakan konteks untuk memprediksi target kata. CBOW memiliki waktu training lebih cepat dan memiliki akurasi yang sedikit lebih baik untuk frequency word. Nah, ada juga skipgram. Nah, model ini menggunakan sebuah kata untuk memprediksi target konteks. Skipgram bekerja dengan baik dengan data pelatihan yang jumlahnya sedikit dan dapat mempresentasikan kata-kata yang dianggap langka. Pertanyaan selanjutnya, apa definisi dari back of word? Back of word itu strategi future engineering tradisional untuk data tekstual. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Algoritma fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word to fact. Metode ini mempelajari referensi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata dipresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram N-gram adalah suatu model yang digunakan untuk teknik memprediksi suatu kata atau mengestimasi kata yang akan hadir, baik setelah suatu deretan kata lain atau di awal kalimat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan contoh penerapan n-gram. N-gram dapat dilihat seperti contoh berikut. Seperti contoh ini. Pemilihan kepala daerah Jakarta tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, unigramnya adalah pemilihan kepala daerah, Jakarta, tahun, ini, tidak, begitu ramai, dibandingkan dengan tahun, sebelumnya, titik. Pertanyaan nomor 15, jelaskan definisi dari smoothing. Teknik smoothing dalam natural language processing digunakan untuk menangani skenario yang terkait dengan penutupan probabilitas atau pemikiran kemungkinan urutan kata yang terjadi bersama-sama ketika satu atau lebih kata secara individual. Unigram atau n-gram seperti bigram, WI, EWJ atau WJ-1 atau tigram. Nah, pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai satu ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Back off, kita menggunakan trigram jika fakta tersedia. Jika tidak kita menggunakan bigram, jika tidak ada fakta juga, maka manfaatkan unigram. Kita hanya melakukan back off ke n-gram order lebih rendah jika ditentukan frekuensi 0 pada n-gram order lebih tinggi. Interpolasi sangat berbeda. Kita harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan kombinasi frekuensi trigram, bigram, dan unigram. 18, jelaskan mengapa
Ney smoothing memiliki kinerja yang lebih baik. Ney smoothing adalah metode yang terutama digunakan untuk menghitung distribusi probabilitas engram dalam dokumen berdasarkan historinya. Ini secara luas dianggap sebagai metode pemulusan yang paling efektif karena penggunaan pendiskonan absolutnya dengan mengurangi nilai tetap dari suku orde bawah probabilitas untuk menghilangkan engram dengan frekuensi yang lebih baik. Yang 9. Latar belakang munculnya metode stupid backoff. Teks dari web dapat digunakan untuk membangun model bahasa super besar. Google pada tahun 2006 telah merilis himpunan engram sangat besar 1 sampai dengan 5 engram dari semua deretan 5 kata yang hadir setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih kata dari running text di web. Dasar pemikiran dari metode good running smoothing. Pemikiran dasar dari metode good running smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi suatu yang telah sekali untuk membantu menghasilkan frekuensi dari suatu yang belum pernah terlihat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari Q&A Natural Language Processing. Jika ada yang salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.